Kisah Nabi Yunus dimakan ikan paus. Di kota besar Ninawa, Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk mengajak penduduknya bertobat. Namun, mereka mengabaikan peringatannya. Nabi Yunus dengan penuh semangat berdiri di tengah kota, menyeru mereka untuk kembali kepada Allah, tetapi kaumnya tetap menolak. Ninawa adalah kota yang makmur, tetapi dipenuhi dengan kezaliman dan kemaksiatan. Warganya sibuk dengan kehidupan duniawi mereka. Merasa kecewa dan putus asa, Nabi Yunus meninggalkan Ninawa tanpa menunggu petunjuk dari Allah. Dengan langkah berat, ia pergi menjauh dari kota menuju arah yang tidak pasti. Dalam perjalanannya, Nabi Yunus naik ke sebuah kapal besar yang berlayar di lautan luas. Namun di tengah perjalanan, langit menjadi gelap dan badai besar menerjang kapal. Ombak besar menghantam kapal, membuat para awak ketakutan. Mereka berusaha mengendalikan kapal, tetapi badai semakin mengamuk. Air mulai masuk ke dalam kapal, mengancam keselamatan mereka. Para pelaut sepakat untuk mengundi siapa di antara mereka yang harus dikorbankan agar kapal bisa selamat. Setelah beberapa kali undian dilakukan, nama Nabi Yunus selalu keluar. Dengan berat hati, mereka memahami bahwa Yunus harus dilempar ke laut. Nabi Yunus akhirnya dilemparkan ke dalam laut yang ganas. Ombak menggulungnya dan ia tenggelam. Tiba-tiba seekor ikan paus raksasa muncul dari kedalaman laut dan menelan Nabi Yunus. Ia tidak mati tetapi tetap hidup. Di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus tersadar bahwa ia telah meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Ia pun bersujud dan mulai berdoa, memohon ampunan dan rahmat Allah. Meskipun berada dalam kegelapan, cahaya ilahi menyinari hati Nabi Yunus. Ia terus berdoa dengan penuh keikhlasan. Selama berhari-hari, ikan paus itu berenang di lautan luas membawa Nabi Yunus. Cahaya ilahi membimbing ikan itu menunggu waktu untuk melepaskan Nabi Yunus. Dalam penyesalannya, Nabi Yunus terus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Cahaya doa menyelimuti perut ikan, menunjukkan keikhlasan Nabi Yunus. Allah mendengar doa Nabi Yunus dan menerima taubatnya. Sinar ilahi menerangi laut yang gelap. Akhirnya Allah memerintahkan ikan paus itu untuk membawa Nabi Yunus ke tepi pantai. Dengan kekuatan ilahi, ikan paus berenang menuju daratan, siap untuk melepaskan sang Nabi. Ikan paus itu akhirnya memuntahkan Nabi Yunus ke pantai yang sepi. Tubuhnya lemas, kurus dan penuh luka akibat berada dalam perut ikan selama berhari-hari. Di tepi pantai, Allah menumbuhkan pohon besar yang rimbun untuk menaungi Nabi Yunus. Daun-daunnya memberikan perlindungan dan buahnya menjadi makanan. Setelah pulih, Nabi Yunus berdiri di atas bukit, melihat kembali ke arah kota Ninawa. Ia sadar bahwa tugasnya belum selesai dan ia harus kembali untuk menyampaikan pesan Allah kepada kaumnya. Ketika kembali ke Ninawa, Nabi Yunus dikejutkan oleh pemandangan yang berbeda. Kaumnya telah bertaubat. Mereka berkumpul dalam doa memohon ampun kepada Allah. Seluruh penduduk Ninawa bersujud dalam ibadah, menyadari kesalahan mereka dan berjanji untuk mengikuti jalan kebenaran. Kota yang sebelumnya penuh dosa kini dipenuhi dengan cahaya keimanan. Melihat perubahan besar pada kaumnya, Nabi Yunus tersenyum penuh kebahagiaan. Ia merasa bersyukur bahwa Allah telah memberikan mereka hidayah dan menerima taubatnya sendiri. Dengan hati penuh rasa syukur, ia kembali menjalani tugasnya sebagai Nabi Allah. Kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan. Allah Maha Pengampun dan akan selalu menerima taubat hambanya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Amin.